Selamat datang di Ruang Pintar Live. Kita bakal belajar buat persiapan PAT Biologi kelas 11. Manasan sambil kita inget-inget lagi nih. Di awal semester 2 ini kita belajar tentang sistem pernapasan, ya kan? Nah, ini bisa kalian baca soalnya. Kemudian bisa deh tebak aja. Tebak aja atau bahkan kalian inget nih jawabannya apa, boleh. Perkenalan dulu dong, Kak. Halo, Fahmi. Saya Fania dari Sidoarjo. Sekarang di Malang. Perkenalan apa lagi nih? Jadi bisa kalian panggil Kak Fania, kemudian setengah narsis juga. Ini kalau misalnya kalian mau filenya ini nanti, iya, Tentor Biologi. Kalau misalnya kalian mau file ini nanti, kalian bisa buat story yang tag aku pintar dan tag akun IG aku di Vanias. Ya, Tentor Biologi. Kalau Tentor Kimia, bab yang ku sampaikan bukan ini. Kak Fania kuliah jurusan apa? Iya, kuliah jurusan pendidikan biologi. Salsa. Salsa mau masuk jurusan apa nih? Belum tahu, Udah Kak. kepikiran belum? Belum tahu. Tapi mau ke rumpun apa? Misal kesehatan atau pendidikan atau Kesehatan. mungkin teknik. Oh, dokter nih pasti. Oke. Ini kelas 11 itu kan kayak dokter kecil gitu ya. Kayak dokter kecil gitu. Jadi bab yang diajarkan itu tentang manusia, kebanyakan tentang manusia, tentang fisiologi manusianya. Oh iya, Salsa, biar rame nih. Boleh tuh di-share linknya ke teman-teman Salsa di Pati. Pada Pada Kak, sibuk. pada mondok. Oh, di Pati banyak ini ya pesantren. Iya. Oke. Apa nih? Mana? Gabung sini. Kayaknya teman-teman Fahmi juga pada sibuk. Fahmi asalnya dari mana? Gabung sini. Oke, aku Lumajang. Lumajang tuh yang ada apa ya? Wisatanya apa ya Lumajang ya? Oke, soal ini udah dibaca belum ya? Fahmi sama Salsa udah baca belum? Pernyataan yang benar mengenai frekuensi pernapasan berikut. Frekuensi pernapasan, tahu nggak sih yang dimaksud frekuensi pernapasan tuh? Frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan tuh di beberapa sekolah ada praktikumnya. Ya, ada praktikumnya yang biasanya pakai air kapur atau pakai PP. Pernah tahu nggak? Ini Salsa masih ingat nggak? Fami masih ingat nggak jawaban dari soal ini?
Oke, jadi frekuensi pernapasan tuh ini ya, cepat lambatnya kita mengambil napas dan mengeluarkannya kembali. Jadi, misal dikatakan frekuensi pernapasan itu lebih tinggi berarti dalam 1 menit nih, misalnya seorang itu eh, frekuensinya 100 gitu, 100. Nah, orang yang lain yang lebih rendah itu bisa 60 atau 50 kayak gitu. Jadi lebih kurang. Nah, di sini ada 5 pernyataan yang berarti kalau misalnya ada kecualinya di sini, 4 pernyataan di sini benar dan 1 pernyataannya salah. Nah, pernyataan mana nih yang salah? Aku nebak A. Aku nebak A. Oke. Salsa nebak apa nih? A berarti pernapasan saat diam lebih rendah. Frekuensi pernapasan saat diam lebih rendah daripada ketika berlari. Ini benar apa salah, Fahmi? Kan ini kecuali. Oke. Aku nebaknya sih. Oh, nggak nebak ya. Nah, ini aku spill dulu aja ya. Aku nebak deh. Oke, hehehe. Frekuensi pernapasan bayi lebih tinggi daripada orang dewasa. Pernapasan bayi lebih tinggi daripada... Oke, 2 orang yang udah jawab. Oh ya, ada 2 orang aja ya. Bersama dengan kakak admin. 3 orang, kakak admin juga boleh nebak. Fahmi nebak A, kemudian Salsa nebak yang D. Nah, aku spill nih. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi si frekuensi pernapasan? Nah, jadi ini ada faktor jenis kelamin, kemudian usia, suhu tubuh, aktivitas tubuh, dan ketinggian tempat. Nah, tebakan siapa tuh yang kira-kira benar? Kalau misalnya jenis kelamin ini di sini frekuensi pernapasan pada wanita ya, pada wanita itu lebih tinggi daripada pria. Berarti wanita itu napasnya lebih lebih banyak gitu ya, lebih cepat daripada si pria. Kemudian usia. Nah, bayi ini memiliki pernapasan yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Berarti yang D ini benar juga ya. Dia benar juga. Benar gimana sih tandanya? Benar. Nah, benar. Benar juga sebenarnya. Padahal kan yang ditanya adalah kecuali. Kecuali berarti cari yang salah. Oke. Berarti bukan yang D pastinya. Kemudian suhu tubuh. Orang yang demam jadi peningkatan metabolisme ya. Suhu tubuhnya panas tuh si metabolismenya meningkat dan konsumsi oksigen yang bertambah sehingga kecepatan pernapasannya akan lebih tinggi. Kecepatan pernapasannya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak demam, orang yang sehat. Berarti orang yang sakit demam itu si frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi daripada orang yang sehat. Di sini ada nggak ya? Lebih rendah berarti ini benar, ini yang demam. Frekuensi pria lebih tinggi daripada wanita. Oh, ini tadi udah dibahas ya di sini jenis kelamin, frekuensi pernapasan. Ini salah karena frekuensi pernapasan pada wanita justru yang lebih tinggi daripada yang pria. Berarti jawaban yang tepat dari pernyataan ini adalah yang B. Ya, untuk kali ini belum beruntung sepertinya, Fahmi. Jadi mari kita coba lagi di pertanyaan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau kita lanjut? Nggak ada.
Oke, kita lanjut ya. Wah, ini Fahmi sama Salsa privat nih ceritanya. Mantap bener lah. Oke, ini ini harusnya bold ya. Dia bentuk tabel. Jadi di sini ada macam-macam jenis pernapasan. Ada udara tidal, udara komplementer, udara suplementer, sama udara residu. Nah, ini itu tabel volume. eh, Nah, ini tuh tabel volume yang ada di paru-paru kita, hubungannya sama volume udara dalam kita bernapas. Nah, pertanyaannya nih, jika seseorang dengan volume udara pernapasan seperti jumlah udara yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimal adalah sebesar udara yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimal. Berarti ada apa nih? Buat ini dulu deh, uh, kita cari tahu dulu udara tidal itu apa sih? Udara saat apa nih? D4300. Wah, D4300 tahu dari mana Salsa? Caranya kayak gimana nih? Oh, udara tidal ya. Kalau Salsa besok kan yang keluar tuh nggak cuman ini aja ya, nggak cuman si setelah inspirasi maksimal aja bisa jadi tuh ditanyakan udara tidal dan lain-lainnya ini. Ya kan? Nah, kalau udara tidal nih yang waktu apa? Ketika kita, jadi udara tidal ini ketika kita bernapas biasa. Bernapas seperti biasa. Volume di paru-paru kita itu sebesar ini. Kemudian kalau misalnya yang komplementer, komplementer tuh ketika kita menarik napas dalam. Menarik napas dalam. Kalau suplementer itu kebalikannya, berarti ketika kita menghembuskan nafas kuat-kuat gitu ya. Karena menghembuskan nafas nggak dalam ya. Oke. Nah, itu Salsa benar. Ini Fahmi sama sini ada siapa lagi ya? Ada Sora. Fahmi sama Sora, paham nggak nih jawaban dari Salsa? Ini menghembuskan napas kuat. Napas kuat ya. Kemudian ada udara residu. Nah, udara residu ini itu udara yang tersisa setelah kita mengeluarkan udara suplementer ini. Di sisa setelah suplementer keluar. Jadi di paru-paru itu tetap ada udara. Suplementer keluar. Nah, udara yang dapat dikeluarkan tuh yang mana? Iya, oke, siap. Nanti aku fallback. Ya, ternyata ada. Ternyata aku nyiapin gambar di sini. Aku geser dulu, keep.
Nah, yang dimaksud di sini udara yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimal itu yang mana? Itu adalah yang di vital capacity ini. Dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimal ada di vital capacity ini. Nah, vital capacity itu cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya tadi benar kata Salsa ya. Jawaban Salsa kalau ini itu adalah penambahan dari tidal ditambah komplementer. Komplementer di sini itu yang ini inspiratori ini ya, inspiratori kemudian yang ah itunya hilang. Yang expiratory itu yang suplementer. Pennya, pennya. Oke, berarti kan ini tanyakan yang sorry, yang ditanyakan yang ini ya. Penambahan dari si ini dan ini. Nah, di sini udah ada tidaknya 500 tambah 2.500 berarti kan 3.000 tambah 1.300 jawabannya benar yang 4.300. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Halo, Enggak, Kak. Robi. Oke. Berarti kita lanjut ya. Ntar mau batuk dulu. Nah, ini silakan kalian baca dulu pertanyaannya. Tadi kan udah sistem pernapasan. Nah, tadi di sistem pernapasan tuh diwakili dua ya, dua soal itu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, kalian boleh tanyakan. Lalu ini kita lanjut ke sistem ekskresi. Nah, coba dibaca dulu soalnya. Kemudian lagi kita tebak lagi nih jawaban apa yang tepat dari soal yang ini. Izin minum ya. Oke, udah ada yang dapat jawabannya? Hormon yang terkandung dalam urin normal. Urin normal itu berarti urinnya orang-orang yang sehat. Nah, kalau urinnya sehat berarti di dalamnya apa aja nih yang harusnya ada dan tidak ada. Biar kita bisa seleksi juga ini. Halo Robi sama halo juga Betari. Betari. Betari Hapsari. Ini apa istrinya Mas Bian. Nonton nggak sih itu series itu? Hehehe. Oke, udah ada yang dapat jawabannya? Berikut ini merupakan zat-zat yang terkandung dalam urin normal. Yang tepat adalah, oke, kalau misalnya terlalu banyak ini ya, kandungan di sini, kita lihat dulu. Urin yang normal itu harusnya tidak mengandung apa di sini. Jadi kandungan apa di sini yang harusnya nggak ada tuh di urin yang normal. Agak sih Kak, glukosa. Yang harusnya nggak ada di urin normal berarti yang A. Yang A. Yang A malah nggak ada glukosanya. Oh, harusnya di urin normal ada glukosanya. Gitu kah, Sora? Oh, maksudnya glukosa gak ada di urin. Oh, ya, 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 paham, paham.
Harusnya berarti ini Sora anggap benar karena di sini benar nggak ada glukosa. Nah, glukosa ini kudunya nggak ada ya berarti di urin ya. Glukosa, glukosa. Gini kan. Berarti ini menyeleksi si jawaban yang B dan D. Benar kalau misalnya glukosa itu nggak boleh ada di urin. Karena kalau misalnya urin kita ada glukosanya, itu bisa dibilang yang namanya kencing manis atau diabetes. Ya nggak, ya nggak. Oke, berarti tadi kita menyeleksi dua jawaban nih, ada B sama yang D. Sora jawab A. Kemudian yang lain mau jawab yang apa nih? Mau tebak yang apa? Apalagi yang harusnya nggak ada di urin normal. Ya, ini paham nggak ya? Apakah materi ini sudah sangat jauh sehingga pada lupa ya? Halo Sora, Sora udah jawab tadi. Betari, Robi, sama siapa ini? Betari sama Robi ini kelas 11 kan? Atau kelas 12? Ntar takutnya kelas 10 memang wajar. Belum menjawab. Ayo Betari sama Robi jawab yang apa nih? Zat yang terkandung dalam urin normal. Urin normal adalah urin normal itu ini dulu deh urutan pembentukan urin. Urutan pembentukan urin ada apa aja? Kita mulai dari sini. Urin. Yang pertama itu ada si filtrasi ya. Filtrasi itu dia ngapain? Dia memfiltrat molekul yang besar. Molekul yang besar buat kembali lagi ke peredaran darah. Nah, contohnya molekul yang besar itu apa? Adalah si protein. Apa ya? Dia protein. Protein disaring. Jadi dia tidak bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Disaring dikembalikan molekul yang besar. Ya, jelas. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi. Nah, di sini molekul yang lebih kecil kayak misalnya gula, kemudian air, itu dikembalikan lagi. Kalau bisa digunakan itu dikembalikan lagi. Jadi tidak lanjut ke tahap yang selanjutnya. Penyaringan zat yang masih bisa digunakan ya. Digunakan. Masih bisa digunakan contohnya apa ya? Si gula tadi. Ini keluar protein. Berarti ini surah protein di sini dia nggak boleh muncul seharusnya gitu. Namanya urin pasti ada urea pasti. Ini ureanya benar, tapi yang nggak boleh ada itu sih proteinnya ini gitu. Nah, ini ada lagi muncul albumin. Albumin tuh di sini apa sih? Albumin ini juga salah satu bentuk protein. Dia tuh protein putih telur. Wah, gede banget kan berarti itu protein putih telur. Salah satu jenis protein. Jadi protein itu ada banyak. Salah satunya si albumin ini. Albumin ini juga berarti nggak boleh ada di urin normal karena urin itu adalah hasil penyaringan ya, gitu. Jadi jawaban yang tepat dari yang pertanyaan ini adalah yang E. Oke.
Oke, dari sini apa ada pertanyaan ya? Kayaknya nggak ada. Oh, kayaknya aku juga nyiapin gambar sebenarnya. Di sini tadi. Jadi kan sampai reabsorpsi ya, urutan pembentukan urin. Masih ingat nggak? Salsa, Fahmi, Sora. Au. Kemudian ada nih, aku tambahin lagi. Yang nomor 3, ada yang namanya augmentasi. Sekalian. Yang gambarnya ada di slide selanjutnya. Kalau misalnya augmentasi itu, dia berarti si augmentasi itu dia mengatur konsentrasi garam. Mengatur konsentrasi urin ya, konsentrasi komposisi urinnya, konsentrasi kandungan urin dan pH-nya. Kebayang nggak kalau misalnya urin kalian pH-nya lebih rendah, sangat rendah, atau mungkin sangat tinggi? Sakit nggak sih? Nah, ini untuk gambarnya ya. Ada di mana kalau filtrasi itu? Filtrasi itu ada di sini. Ada di kapsula Bowman dan di glomerulus. Kemudian reabsorpsi itu ada di mana? Jadi dari si kapsula Bowman itu dan glomerulus dibawa lagi ke mana nih? Sini ada si lengkung Henle. Ada di bawah sini. Kemudian augmentasinya nanti keluar menuju ke kandung kemih dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Kayaknya nggak. Oke, kita lanjut aja dulu. Ini masih sistem ekskresi. Jadi di sistem ekskresi itu ada berapa organ sih? Sambil kita ingat-ingat nih. Tadi udah keluar ginjal ya, ginjal. Terus di sini ada lagi kulit. Apalagi nih organ ekskresi yang lain sambil ingat-ingat ya. Apa ya? Apa ya? Organ ekskresi. Organ ekskresi ini nih yang biasanya kalian suka kalau makan di nasi Padang, minta lauk atau nasi pecel ada tuh yang doyan biasanya. Minta lauknya hati. Nah, hati ini juga merupakan organ dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu masih ingat nggak sih sistem ekskresi itu ngapain? Dia mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme, ya kan? Jadi dia tempatnya zat-zat sisa metabolisme yang tidak terpakai. Jadi kayak sampah-sampahnya itu dikeluarkan dengan bantuan si organ-organ ekskresi itu. Itu. Ada apa lagi ya? Ini ada lagi loh. Harusnya satu lagi nih. Tapi dia double karena dia ada di sistem pernapasan. Nah, itu tuh si paru-paru. Paru-paru itu juga merupakan organ ekskresi karena dia mengeluarkan zat sisa berupa CO2. Ayo, ada yang mau tebak nggak nih? Kulit, kulit, kulit itu salah satu organ ekskresi. Nah, dia terdiri atas lapisan-lapisan. Di sini ada lapisan atasnya itu yang paling luar itu epidermis, kemudian dermis dan yang paling bawah hipodermis.
Nah, di epidermisnya itu ada 5 lapisan penyusun. B bukan Kak. Wah, B bukan Kak. B bukan ya. Ayo teman-teman yang lain dong. B bukan ya. Bener nggak nih si B? Si B. Bener nggak ya yang B? Corneum basidium. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini cara menghitungnya itu lapisan kelima itu dimulai dari mana? Nah, ini yang eh, aku bilang tadi ada epidermis, dermis, sama hipodermis. Epidermis itu yang bagian paling atas. Kemudian dermis itu bagian tengahnya ya. Di sini ada si folikel rambut itu tempatnya di sini. Kemudian ada kelenjar minyak juga di sini. Dan ada otot erektor pili. Kemudian di bagian hipodermis di sini ada sel darah. Nah, di epidermis sendiri bagian yang ini nih yang paling atas ternyata terdiri dari 5 tingkat ya, 5 lapisan. 5 lapisan tuh dihitungnya dari mana? Dari yang paling atas. Jadi yang korneum itu lapisan yang pertama, kemudian yang lucidum itu lapisan kedua, korneum itu lapisan pertama ya. Lucidum itu lapisan kedua, di sini nggak ada. Kemudian granulosum lapisan ketiga, si spinosum ini lapisan keempat, dan si basalis basalis ini lapisan kelima. Nah, yang nggak termasuk itu yang mana? Yang si basidium. Wow, keren juga nih Fahmi. Terbaiklah. Ini biasanya guru-guru sering mengeluarkan ini sih karena apa ya? Pertanyaan yang sebenarnya bukan inti tapi pengennya muridnya hafal gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nggak? Apa ada pertanyaan? Sistem ekskresi tadi udah ada soal tentang ginjal di pembentukan urin, kemudian di sini kulit lapisan-lapisan si epidermis. Kalau paru-paru itu sama seperti pernapasan, jadi dia zat sisanya adalah CO2. Nah, hati ini dia mengeluarkan empedu, yang empedu nanti itu mewarnai si feses dan urin kalian. Nah, zat sisa yang ada di hati itu sebenarnya apa sih? Zat sisanya di hati adalah darah-darah yang udah tua. Zat sisanya darah tua. Darah tua apa ya? Darah yang jadi darah itu ada umurnya. Kita sebut saja darah tua. Ada umurnya kalau nggak salah 21 hari. Seingatku, tapi nanti bisa kalian buka-buka lagi. Nah, setelah itu nanti dia akan dirombak. Dirombak ini di dalam hati. Nah, kemudian darah yang udah tua dijadikan si empedu. Kita lanjut ya. Nah, beralih dari sistem ekskresi, kita lanjut ke sistem koordinasi. Sistem koordinasi, ini gambar apa nih? Gambar otak ya? Ya nggak sih? Oke. Di sini ada gambar otak di sini dan ditunjuk salah satu bagiannya si X ini. Nah, bagian yang ditunjuk oleh panah pada gambar di samping ini berperan dalam bagian X ini apa sih? Ayo coba.
Aku dibantu jawab dong. Ini tidak menjawab karena lupa sama sekali atau apa nih? Jadi langsung overwhelmed gitu ya. Kayak, apa sih ini? Oh, pernah belajar ini nggak ya? Ayo masih ingat-ingat aja. Sorry. Bagian yang ditunjuk oleh panah pada gambar di samping ini berperan dalam apa? Nah, kita kudu tahu dulu nih yang ditunjuk di anak panah ini dia apa sih X ini? Betari, Betari, Fahmi, Sora. Sama kakak admin deh. D gak sih kak? D. Menerima dan meneruskan impuls. Itu ini bagian apa? Sora. Bagian apa tuh? Jadi X ini adalah si medula. Medula apa ya? Medula oblongata. Nah, medula oblongata ini dia berperan di gerakan-gerakan kita yang nggak bisa kita atur. Contohnya itu seperti gerakan jantung, kemudian gerakan di bagian-bagian pencernaan, juga bagian pernapasan. Ya, jadi jawabannya udah muncul nih di jawaban yang A. Ini jawabannya. Nah, kalau yang B, C, D, E itu tuh harusnya ada di bagian mana? Yuk, kita bahas satu-satu ya. Sebelum kita bahas satu-satu, Sora, ini ada siapa sih? Ada Betari, ada Sora, ada Fahmi. Ada yang mau sebutin nggak? Kak, B ini bagiannya si ini, C ini bagiannya si ini, D bagian si ini, E si ini. Yuk, 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 yuk. C itu otak kecil. D gak sih? C itu otak kecil, Kak. C. Wah, bener dong. C itu otak kecil mengatur keseimbangan tubuh. Bener banget. Ada pengalaman apa dengan otak kecil ini? Ya, mengatur keseimbangan tubuh itu adalah perannya ya, bagiannya si otak kecil. Bener banget. Kemudian kalau yang B nih, mengendalikan berbagai aktivitas refleks. Nah, refleks ini ciri khasnya ada di si sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang tuh namanya apa ya? Gimana tulisan sumsum sumsum TB TB TBL TBL tulang belakang. Nama lainnya sum tulang belakang nih medula. Ini sama-sama medulanya hati-hati ketukar. Spinalis. Yang A tadi medula oblongata, kalau yang B ini sih medula spinalis. Kemudian yang D menerima dan meneruskan impuls ke korteks. Impuls ke korteks berarti dia bagian yang paling besar. Meneruskan impuls. Impuls tuh ini nih. Jadi kalau misalnya kita disentuh, sinyal yang dihantarkan itu tuh adalah berupa impuls. Nah, impuls ini diantarkan ke otak. Jadi si korteks itu ada di bagian otak. Ada yang namanya korteks di cerebrum. Cerebrum itu yang otak depan. Sini berarti di sini tugasnya sih otak. Jadi dia ada otak.
Tadi ada otak kecil, berarti ini sih otak besar. Nah, yang terakhir, ada mengatur frekuensi dan kekuatan pernapasan. Apa bedanya sama yang tadi? Kalau misalnya kinerja jantung, pernapasan dan pencernaan yang di atas itu adalah gerakan yang tidak disadari ya. Gerakan involuntir nih intinya. Yang dilakukan dengan tidak sadar, involuntir. Yang mengatur frekuensi dan kekuatan pernapasan itu perannya siapa? Jadi ada yang namanya diencephalon. Diencephalon ini adalah bagian dari si otak besar. Bagian otak besar. Otak besar tuh kan besar ya. Nah, bagiannya ada banyak. Salah satunya si diencephalon. Wow. Sistem koordinasi. Ini baru otak. Jadi sistem koordinasi itu ada banyak sebenarnya ya. Ada di sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat sama ada juga si sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat tuh yang kita pelajari adalah si bagian otak ini. Otak dan bagian-bagiannya ada banyak. Kemudian ada juga di tulang belakang. Tulang belakang. Kalau sistem saraf tepi itu ada banyak. Biasanya kita nanti soal-soalnya itu yang ini hantaran-hantaran impuls. Jadi mana yang lewat motorik, mana lewat sensorik kayak gitu. Nah, ini sambil kita ingat-ingat lagi ya sebelum nanti PAT. Kalau misalnya ada kelewat tuh pertanyaan tentang sistem koordinasi di sini, bisa kalian tanyakin aja. Wah, oke, apa ada pertanyaan? Tenggorokan aku gampang kering ya guys, izin minum ya. Matiin aja lah dulu ntar. Apakah ini musim flu? Apakah hanya aku saja yang flu? Teman-teman, karena tenggorokan mudah sekali kering. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak ya? Tanya dong. Lanjut. Oke, aku harap ada pertanyaan dari sini. Tanya dong. Kakak Fania, tanya dong. Ini jadi sistem koordinasi tuh ada banyak. Tadi sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusat, sistem saraf. Terus ada hormon sama ada indera. Nah, ini kita ke sistem hormon. Yang ditanyakan di sini adalah si kelainannya. C bukan. Yang paling tepat adalah C. Oh, ini soalnya sangat menjebak kayak benar tapi salah, salah tapi benar kayak gitu. Hipersekresi. Hipersekresi itu berarti terlalu banyak atau terlalu sedikit ya? C bukan, iya bukan ya. Gimana gimana Sora? Sora sama Betari nih. C bukan. C bukan. Dwarfism. Oh, kita bahas satu-satu aja. Dwarfism. DM itu kurang insulin. Iya, diabetes mellitus itu kurang insulin. Kalau misalnya kurang insulin berarti hiper atau hiposekresi. Oh, iya, kalau hipersekresi itu malah banyak. Jadi sekresi itu kan mengeluarkan ya sekret. Sekresi itu suatu kelenjar nih mengeluarkan cairan tertentu itu yang disebut sekresi. Kalau hiper tuh berarti terlalu banyak, kalau hipo terlalu sedikit atau kekurangan. Nah, di sini diabetes mellitus Sora bilang nih eh itu karena kurang insulin ya, karena kurang insulin. Insulin itu tugasnya apa sih? Insulin tuh kan kayak
apa ya namanya, kayak kendaraan gitu ya, kendaraan atau mesin untuk memecah gula. Nah, orang yang diabetes mellitus kan penyakit yang muncul biasanya si kencing manis tuh ya, berarti gulanya itu terlalu banyak dalam tubuh kita. Nah, itu karena apa? Karena si mesin pemecahnya itu, si insulinnya itu kurang. Jadi, harusnya di sini diabetes mellitus itu akibat bukan hipersekresi tapi hiposekresi. Wah, Fami Anda kurang beruntung untuk pertanyaan yang ini. Paling masih ada 4 pertanyaan yang lain. Apalagi yang ada dwarfism. Dwarfism itu apa sih? Dwarf. Dwarf. eh apa ya film yang ada ini ya? Oh, Cinderella and the Seven Dwarf. Ya, kurcaci. Berarti kurcaci itu apa nih? Nggak bisa tumbuh ke atas ya. Kerdil. Kecil. Ya, itu nama kerennya kerdil. Akibat hipersekresi somatotropin. Nah, si somatotropin ini dia kan hormon. Ingat nggak si somatotropin ini fungsinya untuk apa? Somatotropin itu hormon pertumbuhan tubuh bagian tubuh. Somatotropin. Somatotropin tuh hormon pertumbuhan. Betul. Harusnya hipo. Harusnya dia hipo. Berarti yang A juga bukan. Kemudian gondok akibat hipertiroid. Gondok apa karena hipertiroid? Tiroid ini dia fungsinya banyak ya. Jadi bisa jadi dia tuh kayak penengah gitu. Sebelum kena ke hormon ini harus diaktifkan sama si tiroid dulu. Tiroid itu hormon yang agak kompleks gitu hubungannya dengan yang lain. Nah, gondok ini kalau waktu kita SD, gondok itu karena apa ya? Karena kurangnya garam. Penyakit gondok tuh akibat apa tuh? Waktu kita SD aja, itu sering banget loh keluar. Sampai kalau nggak salah kita dikasih garam broyodium. Ada yang pernah nggak sih waktu SD dikasih garam broyodium supaya tidak gondok? Minum ya, keren banget. Ya, jadi si gondok ini kan karena kurangnya iodin ya, iodin atau yodium itu. Nah, kurangnya yodium ini itu yang menghasilkan yodium adalah si tiroid. Jadi bukan karena hipertiroid, tapi kurangnya yodium atau iodin atau si yodium yang dihasilkan sama tiroid. Jadi bukan karena hiper, tapi karena si tiroid itu kurang menghasilkan iodin. Justru mungkin eh, bisa kurang iodinnya karena si tiroidnya itu sedang kekurangan atau hipo. Kayak gitu.
Jadi yang ini juga bukan. Halo Zaki. Selamat malam. Malam, Pak. Iya, besok PAT apa? Udah PAT belum? Belum, mulainya hari Senin, Kak. Oh, hari Senin depan. Depan ya? Iya, Asalnya dari mana emang? dari SMA Negeri 1 Air Batu, Sumatera Utara. Wow, jauh, jauh, jauh. Luar biasa. Oke, supaya tidak ketinggalan jauh, aku ulangin lagi ya buat soal yang ini. Supaya paham Iya, aja. Kak. Jadi, ini kita bahas sistem koordinasi. Di sini tuh sistem hormon. Kalau sistem koordinasi sendiri kan dia ada tiga ya. Ada saraf, terus ada hormon, sama ada sistem indera. Nah, di sini ada hormon. Nah, soal ini tuh kita bahas, kita diminta buat jawab yang paling tepat. Nah, tadi udah ada nih yang jawaban A di sini, dwarfisme itu dia kan kerdil ya. Kerdil itu akibat, kalau soalnya di sini, pernyataan di sini adalah hipersekresi. Kalau hiper itu berarti sekresinya terlalu banyak. Nah, somatotropin di sini adalah hormon tumbuhan, hormon pertumbuhannya manusia. Kalau misalnya dia kerdil, berarti kan harusnya dia bukan hiper, tapi si hipo. Terus gondok di sini, waktu kita SD, waktu kita SD itu kan dibilang gondok karena kurang yodium ya, makanya kita dicokokin tuh sama garam beriodium. Nah, di dalam tubuh kita sendiri, yodium itu dihasilkan sama tiroid. Nah, kalau misalnya yodium di sini tuh kurang, berarti harusnya di sini bukan hiper, tapi hipo. Jadi kekurangan yodium itu karena si tiroidnya juga dalam kondisi yang kurang. Itu. Kemudian tadi C di sini kalau nggak salah teman-teman udah jawab. Sora kayak Sora bilang tuh diabetes mellitus itu karena kurang insulin. Insulin itu kan dia bahan buat memecah si gula ya. Makanya orang yang diabetes mellitus biasanya kencingnya itu manis gitu, kencing manis. Karena si gulanya gagal dihancurkan, gagal di katabolik ya. Berarti si diabetes mellitus itu bukan karena hipersekresi, justru karena hiposekresi insulin. Nah, masih ada dua pertanyaan lagi nih, Addison sama akromegali. Dari Addison sama akromegali ini, ada yang pernah dengar nggak? Belum pernah sih. Oh, belum. Belum. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Nah, yang dua pertanyaan ini belum kita bahas emang. Oke, akromegali. Akromegali dulu. Kalau akromegali itu kebalikannya si dwarfism. Kalau misalnya dwarfism itu kerdil, akromegali ini malah pertumbuhan yang apa ya, tidak bisa terkontrol. Jadi ada orang tuh, orang apa sih namanya? Kok canggung ya? Oh iya, iya. Orang yang tinggi, Yang, jangkung. iya, iya. Jangkung. Nah, jangkung itu akibat ini nih ada apa-apa dengan si somatotropin. Tadi somatotropin itu apa? Horm, apa sih? Hormon pertumbuhan ya, Kak? Iya, hormon pertumbuhan. Berarti kalau dia jangkung tinggi banget, harusnya ini hipo apa Oh iya, hiper? hiper, karena Hiper. kelebihan gitu. Ah, betul. Ini berarti salah nih di sini, hiper juga. Nah, berarti harusnya ini jawabannya benar ya, tapi kita bahas dulu. Addison. Addison tuh orang yang sakit Addison. Pernah tahu nggak orangnya kayak gimana? Ketakutan kah? Ketakutan kah? Addison tuh orang yang gampang ini loh, salah satunya
salah satu cirinya tuh dia suka tremor gitu, suka gugup si Addison ini. Nah, adrenal itu kalau semakin tinggi adrenal, dia bukan berarti nggak takut ya, bukan berarti nggak takut apa-apa, tapi kalau misalnya hormon adrenal tuh biasanya mempengaruhi ke denyut jantung tuh. Kalau misalnya kalian ketakutan atau deg-degan gitu, si adrenalnya berarti naik si hormon adrenalnya gitu. Nah, ini jawaban yang tepat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Enggak. Oke. Sora gimana, Sora? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita lanjut ke sistem reproduksi. Sistem reproduksi, oh, dibaca dulu. Oke, dibaca dulu pertanyaannya. Proses pembentukan sel ovum pada wanita. Dimulai ketika kapan? Tebak deh, tebak. Sini ada siapa ya? Ada Zaki, ada Betari, ada Fahmi, ada Sora. Coba. Kira-kira pembentukan sel ovum pada wanita itu terjadi ketika kapan ya? D ketika masa pubertas. Oke, jawaban kita simpan, kita keep. Oke, Sora juga jawab D. Fahmi sama Betari mau jawab apa nih? Oh ya, sambil kita tunggu jawaban yang lain, jangan lupa juga absen ke link ini ya. Oke. Buat kalau nggak salah tadi Betari, Sora, sama Zaki karena masuknya telat, supaya dapat filenya ini dari awal, coret-coretan dari awal, kalian bisa bikin story, kemudian tag IG-nya aku pintar sama tag IG aku di @fania. Oke, kayaknya yang lain sedang berpikir keras, malu-malu menjawab. Info obat sakit tenggorokan yang oke dong ya. Kering benar. Kak, Ya. Oke, proses pembentukan sel ovum pada wanita mulai terjadi ketika jadi oogenesis itu beda sama spermatogenesis. Kalau spermatogenesis itu dia baru diproduksi ketika masa pubertas. oh, Iya, kalau oogenesis ini beda. Sejak dia ada dalam kandungan, itu tuh sel ovumnya tuh udah ada. Dan dia diproduksi sampai dia mengalami yang namanya menopause gitu. Kalau cowok kan nggak ada menopause-nya ya. Kalau cewek ada menopause. Nah, bisa jadi karena ini, karena oogenesis tuh dimulai lebih dulu daripada si spermatogenesis gitu. Jadi jawabannya yang mana nih? A, Kak. Ya, jadi sejak dia dalam kandungan si oogenesis itu si sel ovum itu sudah dibentuk, sudah diproduksi, sudah ada. Kayak gitu. Oke, kita lanjut.
Ya, kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan. Nah, tadi setelah ke wanita ya, di sini ada sistem reproduksi, organ reproduksi pria. Nah, di sini ada gambar, kemudian dikasih nomor nih. Dari gambar tersebut, organ yang ditunjuk oleh nomor 6 berperan sebagai organ yang ditunjuk nomor 6. Nomor 6 apa nih? Ya, nggak ada. Tolong ya, tolong. Ditunjuk oleh nomor 6 berfungsi sebagai... Atau ada yang tahu nih, nomor 1 ini apa ya? Nomor satu tuh berarti salurannya ini, saluran di sini ini biasanya paling ingat-ingat karena bentuknya saluran itu si vas deferens. C, nomor 6 itu tugasnya C. Gimana yang lain? Sora, Fahmi, Betari, tempat pematangan sel sperma. Nomor bagian 6 ini apa sih? Organnya namanya. Si testis ya. Nah, kalau nomor 2 ini apa? Oke, pasti. Pengalir sel sperma menuju vesika seminalis. Pengalir sel sperma menuju vesika seminalis itu harusnya apa ya? Harusnya sih vas deferens ya. Berarti ini harusnya nomor 1. Kemudian tempat spermatogenesis. Ada di mana tempat spermatogenesis? Oh, sorry, ini bukan testis. Oh, ini testis. Tempat spermatogenesis ada di Oh, dia menunjukkan bagian yang ininya. Sorry, nggak kelihatan. Nomor 6-nya. Harusnya spermatogenesis tuh di bagian testisnya di sini di nomor 4. Ini yang testis. Betul. Iya, kulitnya ya si bagian nomor 6. Sini si skrotum. Tempat spermatogenesis itu di nomor 4. Kemudian nomor 6 ini benar di C fungsinya tempat penghasil cairan basah yang kaya fruktosa. Apa tuh penghasil cairan basah yang kaya fruktosa? Nah, ini ada di nomor 5. Ada di vesikula seminalis. Ya kan? Situ. Seminalis. Similis. Nah, kalau organ kopulasinya di mana? Ada di depan ya. Di bagian penisnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Nah, ini soal-soal sedang. Biasanya kan kita cuma suruh nyebutin aja ya, ini bagian apa, bagian apa. Tapi kita dari fungsinya ini, dari nomor, kemudian suruh milih fungsinya. Padahal belum tentu tahu nomor ini tuh apa. Lanjut nggak nih? Oke, kita lanjut ya.
Nah, tadi udah dari pernapasan sampai reproduksi. Setelah reproduksi, biasanya kita ke sistem imun. Nah, beberapa sekolah ini nggak diajarin sih. Kalau kalian gimana? Sampai sistem imun nggak ya? Oke, sambil dibaca soalnya. Mengenai imunoglobulin. Kalau imunoglobulin itu berarti si antibody. Si antibody. Biasanya kalau sistem imun tuh banyak istilah. Jadi ada yang namanya antibody lah, antibody. Terus ada lagi antigen, ada patogen, kan. Kalau antibody itu berarti dia protein yang dihasilkan tubuh ya. Protein yang dihasilkan tubuh yang memiliki fungsi kekebalan melindungi tubuh. Nah, antibody itu nama lainnya si imunoglobulin ini atau disingkat jadi IG Instagram. Imunoglobulin ini, nah imunoglobulin itu ada 5, ada si IgG, IgA, IgD, IgM, IgE. Namun di antara pernyataan di sini manakah yang pernyataan yang tepat? Berarti hanya ada satu pernyataan yang tepat di antara kelima pernyataan ini. Kalau antigen tuh apapun yang masuk ke tubuh, masuk ke tubuh. Kalau patogen ini antigen yang menyebabkan penyakit. Yang D, IgM. IgM adalah antibodi yang dapat ditemukan. Yang lain bagaimana yang lain? Suara-suara Betari. Betari dari tadi nggak ada suaranya nih. Kalau ada pertanyaan ditanyakan aja. Oke, IgM. IgM adalah antibodi yang ditemukan. Ini supaya bisa membandingkan dengan nyaman ya. Kalau nggak salah aku udah nyiapin tabel. Oh, aku geser dulu. Oke. Nah, ini ya, tadi kalau jawabannya, oh hilang. Zaki, yang D, IgM, hilang ya. IgM ditemukan di keringat, air mata, dan ASI. Nah, ASI ini, ciri ASI ini khas banget. Dia ada di IgA. IG ASI. Nah, si IgM itu harusnya ini adalah IgA.
Nah, IgA ini harusnya apa nih? Yang merupakan antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi. Antibodi pertama berarti yang si M, berarti kebalik nih. Ya kan? IgM. Salah, ini salah. Kemudian IgG. IgG itu berarti dia ada di bayi ya. Jenis antibodi yang memiliki jumlah paling banyak dalam tubuh dan memiliki kemampuan untuk menembus si placenta. Antibodi menembus placenta. Berarti ini nih, kalau misalnya ada kasus tuh yang perbedaan resus antara ibu sama anaknya, antibodi apa yang bisa menyerang? Menyerang lewat mana? Menyerang melalui si IgG ini. Karena yang lain tidak bisa menembus si plasenta. Oh, ini jawabannya yang tepat ya berarti. Ini jawabannya yang tepat. Kalau IgD itu dia harusnya ini kebalik, IgD sama IgE-nya. Ini IgE, ini IgD. Nah, kita lihat kata kuncinya IgA, ASI. Pokoknya yang keluar ASI-nya ada di ASI, air mata sama keringat itu IgA. Dia fungsinya sebagai anti mikroorganisme, ya kan? Kalau IgD itu ditemukan dalam sel limfosit B, berarti ketika si antigennya masuk, sudah melewati pertahanan pertama, kedua, sampai limfosit B dalam memicu respon imunitas. Oke. Apa ya? Oh, supaya gampang dihafal IgD nih. Kemudian lanjut aja deh IgE. IgE itu antibodi yang menyebabkan pelepasan histamin. Pelepasan histamin itu terjadi saat apa sih? Ini sistem imun ada di sekolah nggak ya? Diajarin nggak ya? IgE, antibodi yang memiliki jumlah paling IgG tadi antibodi yang memiliki jumlah paling banyak dalam tubuh kita dan bisa menembus plasenta. Kalau IgM itu antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi. Kayaknya karena jarang, mungkin ada yang nggak diajarkan di sekolah ya. Ada yang nggak dapat sistem imun. Nah, jadi sistem imun itu kan sistem kekebalan tubuh ya. Sistem kekebalan tubuh itu dia berlapis-lapis gitu. Ada lapisan pertama, kedua, sama ketiga. Lapisan pertama. Jadi lapisan pertama, lapisan satu. Lapisan satu itu ada di permukaan. Gambarin Kak. Gambarin sistem imun. Gambarin sistem imun nice ya. Jadi gini aja. Intinya adalah sistem imun tuh berlapis-lapis. Jadi kayak ini nih. Pernah main Plant versus Zombie nggak? Plant versus Zombie yang paling di depan kan biasanya kita kasih kentang-kentang gitu ya. Oh iya iya. Ya, paling depan tuh. Nah, paling depan tuh adalah si kulit ini. Si kulit, terus kemudian ada mukus. Mukus kayak di saluran pencernaan kita atau di hidung nih. Biasanya dekat sama di telinga. Itu tuh si lapisan pertama kekebalan. Sama ada di silianya usus. Itu lapisan pertama. Berarti dia sifatnya ini eksternal. Lapisan pertama itu termasuk bawaan. Bawaan tuh ada sejak kita lahir tuh ada bawaan dan dia sifatnya eksternal, ada di luar. Bisa kita lihat, bisa kita raba,
bisa kita tahu bentuknya lah eksternal. Karena kan silia nggak bisa kita raba ya. Serem dong. Ini tadi contohnya si mukus, silia, sama kulit. Kemudian di lapisan kedua, itu dia bawaan juga ada dari kita lahir tuh. Tanpa harus divaksin, tanpa harus diimunisasi, itu tuh ada dan dia sifatnya internal. Biasanya dia hubungannya dengan sel-sel darah putih, sel-sel fagositosis yang makan kuman-kuman, kayak neutrofil, monosit, kayak gitu. Nah, biasanya itu dia di sini berupa mekanisme. Jadi ada mekanisme. Mekanismenya kayak yang tadi namanya fagositosis. Terus ada juga inflamasi. Inflamasi itu hubungannya juga nanti sama si demam. Oh, kok bisa demam? Bisa. Karena biasanya kalau misalnya kita luka ya, atau waktu kita bayi deh, jatuh atau kena apa gitu aja, langsung demam. Itu sebagai bentuk lapisan kedua kekebalan ini yang bersifat internal. Nah, kalau lapisan ketiga, nah ini hubungannya tadi sama yang imunoglobulin tadi. Imunoglobulin terus ada sel limfosit. Jadi ada sel B, sel B, sel T. Jadi yang kecil-kecil nih. Dan imunoglobulin. Apalagi ya biasanya sistem imun yang keluar. Apakah lapisan pertama kentang juga kayak Plants vs Zombie? Nah, itu kan perumpamaan ya. Ini nih, berasa kentang gak Anda? Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sepertinya enggak, Kak. Oke, mungkin belum ya. Kayaknya ada soal lagi nih sistem imun. Nah, nih. Tadi hubungannya sama yang buatan dan alami. Ya, sekarang kita ke vaksinasi. Vaksinasi. Jadi biasanya kalau di sistem imun itu bagian akhirnya ada bagian imunisasi. Pentingnya imunisasi. Nah, di sini ada aktif alami, aktif buatan. Kalau aktif itu contohnya tadi aktif alami berarti yang bawaan ya, yang ada di tubuh kita, yang alami-alami ini, yang alami-alami itu berarti sifatnya bawaan. Bawaan. Nah, cara tahu aktif sama pasifnya kayak gimana? Kalau misalnya aktif itu ketika dimasukkan dalam tubuh, tubuh kita tuh langsung merespon. Nah, kalau pasif itu kayak misalnya jadi dia nggak langsung berhubungan sama sistem imun. Kalau misalnya kayak vaksin gitu, kan dia kuman dimasukkan, nah kita langsung merespon kan. Kalau pasif itu nggak, jadi kuman udah ada, kemudian baru apa ya namanya, menyerang kayak gitu. Berarti untuk si vaksin ini dia masuk yang mana? Aktif buatan. Ya aktif buatan. Konvensional tuh ada nggak? Nggak ada, nggak masuk di sini konvensional. Konvensional yang dijual kan vaksin ya ada yang dijual sih. Tapi ini nggak masuk ya. Ini aja. Tubuh kita auto demam. Apa nih kalau tubuh kita? Yang pasif itu yang pasif buatan ya. Misalnya nih antibiotik.
Kalau vaksin imunisasi itu masuk ke aktif buatan. Kayak gitu. Ini vaksinasi. Sampai sini apa ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke. Kalau nggak ada nih, jangan lupa nanti filenya bisa diambil dengan cara kita bikin source kalian tag aku pintar sama tag Iyaku, Fania. Terus jangan lupa juga absen nih di sini. Nah, dengan berakhirnya soal ini berarti berakhir juga pembahasan kita untuk persiapan PAT Biologi kelas 11. Semoga teman-teman di sini diberi kelancaran dalam mengerjakan ya. Zaki masih minggu depan tadi ada ya masih ada di sini nggak? Oh, udah nggak ada. Aulia apa siapa tadi? Udah minggu ini. Semoga semuanya lancar. Betari, Fahmi juga lancar. Kakak admin juga lancar kerjaannya. Nah, terakhir nih ada quote. Quote ala-ala. Simple sih, think big, start small, act now. Jadi apapun yang kita pengen hal-hal tapi pengenlah hal-hal yang besar yang bisa kita mulai dari kecil dan yang penting adalah dilakukan baik sekarang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak ya sudah meramaikan persiapan PAT ini di Ruang Pintar Live. Besok juga masih ada Ruang Pintar Live di materi yang lain. Kalian pantengin aja media sosialnya. Oke. Ada think big, act big boleh kalau mampu. Asalkan konsisten. Nah, biasanya yang dimulai langsung besar tuh biasanya, semoga aja enggak. Sering yang tidak konsisten. Konsisten yang susah, ya kan? Nah, semoga sukses semuanya. Terima kasih. Terakhir, ini salamnya aku pintar. Semoga bisa disebarkan juga ke yang lain. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.